Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Bagas Danendra dengan NPM 02312409. Di sini saya akan mempresentasikan analisis strategi pemasaran pada brand Eiger Adventure. Oke, pertama sini ada visi dari Eiger itu sendiri, yaitu menjadi perusahaan retail global di bidang petualangan tropis yang mengedepankan sustainability, di mana Eiger ini sudah memiliki 250 toko yang tersebar di Indonesia dan mereka mengekspansi ke internasional ke negara Swiss, di mana Eiger ini pertama didirikan itu pada tahun 1989 di Bandung, Jawa Barat oleh Rono Likito, di mana merek perlengkapan outdoor ini bernaung di PT Eiger Indo Multi Product Industry dan fokus menyediakan peralatan untuk kegiatan alam bebas atau outdoor, di mana bisa dilihat dari perkembangan Eiger dari 1989, 1990, 2010 dan juga 2020. Kita lanjut ke segmentasi pasar, di mana di sini ada 4 segmentasi. Yang pertama itu geografis, di mana Eiger berfokus pada pasar Indonesia, terutama di kota besar dan daerah yang dekat dengan destinasi alam seperti gunung, curug, dan lain-lain. Lalu pada sisi demografis, target utamanya itu pria dan wanita usia 18-40 dengan tingkat ekonomi menengah seperti pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda. Lalu pada sisi psikologis, konsumennya itu memiliki gaya hidup aktif seperti olahraga atau menyukai petualangan, eksplorasi, dan juga ingin tampil stylish dengan citra sebagai pribadi yang adventurous. Lalu pada sisi perilaku, produk digunakan baik untuk aktivitas outdoor seperti hiking maupun untuk kebutuhan sehari-hari, dengan pertimbangan utama yaitu pada sisi kualitas, fungsi, dan juga tampilan. Nah, kita lanjut ke target pasar, di mana di sini ada TAM, semua orang yang butuh tas, jaket, sepatu, dan perlengkapan aktivitas masuk ke sini, ke sektor ini, dimana contohnya itu pendaki, traveler, anak muda yang suka fashion, ataupun orang yang cuma butuh tas harian seperti kuliah ataupun untuk sekolah. Lalu pada bagian SEM, fokus bisnisnya itu 18-40, gaya hidup aktif, traveling, outdoor, explore, kelas menengah ke atas, dan menyukai produk fungsional dan stylish. Lalu pada Xiaomi ini, target pasar yang paling realistis bisa dikuasai Eiger setelah mempertimbangkan sisi kompetitor, harga, dan lain-lain. Contohnya itu konsumen loyal, komunitas pecinta alam yang sudah percaya brand ini. Lalu lanjut kita ke unique selling point, di mana ada 3 whole point atau poin utama dari Eiger ini, di mana mereka itu spesialis alam tropis, lalu mereka memiliki garansi seumur hidup dan ekosistem yang lengkap, di mana pada sisi quality fokus Eiger itu pada durabilitas produk di medan ekstrim, misalnya pengguna material seperti ripstop nilon yang kuat namun ringan, serta teknologi water repellent yang sudah dibuktikan melalui ekspedisi besar seperti ekspedisi 28 gunung. Lalu pada bagian service excellent, salah satu bentuk servisnya itu adalah garansi perbaikan produk tas, dimana ini tuh membuat pengguna tuh gak usah overthinking gitu. Lalu pada bagian price, Eiger ini berada di titik sweet spot. Mereka menawarkan kualitas sekelas brand internasional, tapi dengan harga yang jauh lebih kompetitif. Pada bagian speed ini, Eiger cukup responsif dalam mengikuti tren pasar, baik melalui inovasi produk baru, distribusi yang luas, maupun pemanfaatan platform digital. Nah, lanjut ke marketing mix, di mana pada bagian produk ini Eiger ini ada 3 kategori utama, yaitu mountaineering seperti mendaki, lalu riding yang suka bermotor atau touring, lalu ada 1989 di mana lifestyle. Nah, inovasinya itu bukan cuma tas, tapi bisa sepatu, baju, jam, jaket, dan lain-lain. Nah, pada bagian place, di mana segmen Eiger ini adalah omnichannel, di mana mereka itu tersedia toko fisik, website resmi, dan juga official store di berbagai marketplace seperti Shopee dan juga Tokopedia. Nah, promosi yang dilakukan oleh Eiger tersendiri ini, mereka aktif di TikTok dan juga Instagram dengan konten visual berkualitas tinggi,
yang edukatif, lalu berkolaborasi dengan public figure yang memiliki citra petualang seperti Bung Firsa Besari. Nah, harga dari produk Eiger ini bervariasi di setiap lini. Misalnya tas itu misal 200 sampai 1 juta, jaket 300 sampai 2 juta, dan sepatu 400 sampai 1.800.000, di mana itu tuh di mana ada harga, ada juga kualitas. Lanjut ke people, di mana LG dan Staff, di mana pramudiaga yang bukan sekedar penjual tapi memiliki pengetahuan teknis tentang dunia outdoor. Misalnya kita menanyakan rekomendasi barang apa yang cocok untuk kita mendaki Gunung Rinjani. Nah, staff di outletnya itu bahkan memberitahu kita sekiranya attachment atau perlengkapan apa yang cocok gitu untuk kita beli dan kita gunakan mendaki gitu. Lalu selanjutnya ada proses di mana seamless shopping. Proses klaim garansi yang mudah dan kemudahan belanja online dengan fitur store pickup. Lalu ada quality control, proses seleksi material dan pengujian produk melalui ekspedisi nyata sebelum dipasarkan. Nah, lalu selanjutnya ada physical evidence, di mana store ambience, desain interior toko yang sangat kuat dengan unsur kayu, batu, dan aroma khas, di mana itu tuh mengesankan di mana kita tuh sedang ada di outdoor atau di luar gitu. Jadi mereka interior tokonya itu menggunakan seperti kayu, batu. Mungkin bisa dilihat juga ketika memasuki toko Eiger, di mana displaynya itu kebanyakan menggunakan kayu gitu. Oke, lanjut ke unique promotion. Kita bisa lihat di unique promotion ini, contohnya adalah ekspedisi 28 gunung, di mana ekspedisi 28 gunung ini Eiger mengirim 28 tim pendaki untuk mendaki 28 gunung berbeda secara serentak dari ujung barat hingga ujung timur, di mana tujuannya itu untuk memperkenalkan kekayaan alam Indonesia sekaligus membuktikan kualitas produk Eiger. Nah, misalnya di sini ada dari YouTube Eiger Indonesia, yaitu ekspedisi 28 gunung di salah satu gunung yaitu Gunung Ciremai, di mana promosinya ini berupa dokumenter. Jadi sinematografi atau cara mereka mempromosikannya itu dengan high level segitu. Nah, lanjut ke jenis promotion yang dilakukan yaitu event and experience marketing. Jadi Eiger itu bukan cuma iklan aja, tapi mereka tuh kayak ngasih experience ke pendaki gitu. Jadi mereka langsung melibatkan pengalaman nyata para pendaki. Lalu yang kedua ada public relation. Nah, untuk kampanye ini menciptakan pemerintahan positif yang masif media nasional tanpa harus membayar uang iklan konvensional. Lalu yang ketiga ada content marketing, yang bisa dibilang tadi dokumenter, buku, dan konten media sosial. Mengapa sih menarik? Nah, itu tuh karena mereka menerapkan storytelling yang kuat dan juga produk validation, di mana mereka tuh secara tidak langsung berkata, lihat nih produk kami itu tahan di medan apapun di Indonesia. Lanjut pada blocking konten, di mana strategi promosi ini Eiger mengunci seluruh perhatian audiens pada momen HUT RI ke-78 pada tahun 2023, di mana pendaki serentak di 17 gunung pulau Jawa oleh 17 pendaki wanita. Nah, ini Eiger melakukan take over iklan pada momen HUT RI 17 Agustus saat di seluruh aset media partner, seperti itu. Lalu lanjut ke built-in content, di mana Eiger berkolaborasi dengan tokoh petualang seperti Bung Firsa Besari untuk membuat video review di dalam konten tersebut, di mana tujuannya itu memberikan edukasi mendalam kepada konsumen untuk mengenai spesifikasi teknis produk. Lalu yang terakhir ada product placement dan usage, di mana product placement ini seorang public figure misalnya di media sosial yang menggunakan tas kecil atau topi yang ada logo Eigernya, di mana fokusnya itu adalah aktivitas orang tersebut. Lalu pada produk usage, di mana penggunaan perlengkapan Eiger, tas carrier, sepatu, jaket gitu digunakan oleh aktor film petualangan seperti 5 cm, di mana kita tahu itu tuh merupakan sebuah film yang sampai sekarang itu banyak orang sukai, karena itu benar-benar film yang menyenangkan karena mereka mendaki gunung Merapi sampai ke puncak Mahameru. Begitu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.